Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dari kelas 17 Politik Islam B. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik gender. Yang pertama yaitu feminisme dan ruang lingkupnya. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di ruang lingkup politik, ekonomi, dan pribadi sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di masyarakat. Upaya untuk mengubahnya termasuk untuk memerangi gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional setara dengan laki-laki. Gerakan feminisme telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan Gerakan feminisme telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, untuk memiliki cuti kehamilan. Yang kedua yaitu politik gender dan perkembangannya. Pemberdayaan politik perempuan. Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja di sektor domestik, rumah tangga. Perempuan yang bekerja di ranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga. Walaupun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki, secara umum perempuan yang bekerja di ranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan lebih cenderung terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatan, di samping sering dipandang kurang kriabel dalam memegang pekerjaan penting. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan, yaitu hanya berpusat pada aktivis rumah tangga. Yang ketiga yaitu contoh analisis studi kasus dalam politik gender. Contohnya yaitu gender dan pilkada serentak di Sumatera Selatan pada tahun 2020. Kehadiran kandidat perempuan dalam sejumlah pemilih kepala daerah di Indonesia menunjukkan peneguhan pemikiran yang disampaikan oleh Manuel Castells. Perspektif ini memandang bahwa runtuhnya tatanan patriarki berbarengan dengan tertatanya konstruksi pemikiran gender yang semakin menguat dan dengan fenomena yang mendukungnya. Dalam konteks ini, terjadi perubahan mendasar pada perempuan dalam formasi sosial, politik, dan budaya, baik dalam ranah privat maupun publik, yang tidak lagi menempatkan kaum laki-laki untuk mendominasi pembagian kerja dan peran. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara, terjadi kompetisi politik antara bupati dan formasi politik. Pada pemilihan kepala daerah, dalam penelitian ini menggambarkan pola penempatan perempuan sebagai kandidat utama, wakil bupati. Dalam hal ini, Bapak Bupati Arifin Junaidi dengan pasangannya berkompetisi dengan Wakil Bupati Ibu Indah Putri Indriani dengan pasangannya, dan pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh dua pasangan calon tersebut. Pemilihan kepala daerah di Luwu Utara memberikan gambaran tentang kekuatan identitas sosok Indah Putri Indriani. Keikutsertaannya dalam pencalonan Bupati Luwu Utara periode 2016-2021. Pada periode 2016-2021 dibarengi dengan modal sosial dan modal politik yang mumpuni. Sosok perempuan Indah dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan mengelola publik menjadi lebih dekat dengannya. Keramahannya sebagai seorang ibu dan bersifat mengayomi menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Indah. Pada sisi lain, identitas Indah juga berkembang dari kecakapan dalam organisasinya, kemampuan mengelola ilmu yang didapatkan di bangku pasca sarjana sebagai magister, membawanya sebagai sosok calon bupati yang cerdas dalam ilmu politik. Terlebih, Indah pernah menjadi staf pengajar di beberapa universitas ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Bung Karno, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Luwu Utara, peneguhan
tentang identitas perempuan sebagai calon yang layak menjadi salah satu isu yang dikembangkan. Keberadaan wilayah baru hasil pemekaran sejak tahun 1997, Kabupaten Luwu yang belum pernah memperkenankan perempuan untuk berpartisipasi secara politik menjadi calon. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai politik gender. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup perbincangan ya. Saya tutup dengan mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.